ketika eksotisme alam budaya bercampur menjadi satu dan direkatkan oleh warisan nilai luhur, menjadikan kota Pangkalan Bun dan Tanjung Puting sebagai tujuan wisata yang edukatif dan eksotis. Kekayaan alam serta budaya yang berada di wilayah Pangkalan Bun Tanjung Puting selalu menghadirkan pengalaman baru bagi mereka yang menginginkan perjalanan wisata yang berbeda dan menantang. Pangkalan Bun Tanjung Puting terletak di Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Awal mula sejarah daerah ini dimulai dari berdirinya sebuah kerajaan yang merupakan bagian dari daerah Kerajaan Banjar. Keturunan Raja Banjar yang bernama Pangeran Adipati Antakusuma adalah pemimpin pertama yang membangun kerajaan Kota Waringin. Pada tahun 1814 terjadilah pemindahan ibu kota kerajaan Kota Waringin dari Kota Waringin Lama atau Astana Alnusari ke Pangkalan Bun yang dulu disebut Istana Kuning. Kota Pangkalan Bun sebelumnya memiliki penduduk asli suku Dayak Arut dan suku Melayu. Kebijakan nilai filosofis warisan leluhur dari kedua suku ini masih terjaga dan terlaksana hingga saat ini. Cerita nenek moyang masih terus diceritakan dari generasi ke generasi. Generasi muda saat ini pun ikut aktif dalam menjaga kelangsungan nilai-nilai budaya dari kedua suku. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan makam raja dan situs-situs bangunan bersejarah yang masih terjaga dan terawat dengan sangat baik. Penduduk kota Pangkalan Bun beserta pemerintah bersama-sama melestarikan sejarah budaya kerajaan Kota Waringin sehingga keberadaan dan kearifan lokal masih menjadi dasar utama dalam kehidupan bermasyarakat. Kota Waringin Barat yang beribu kota Pangkalan Bun memiliki semboyan daerah yaitu Marunting Batu Aji yang artinya menuju kejayaan. Pada awalnya, kota ini dikenal sebagai kota yang maju dari sektor perdagangan. Saat ini, sektor perkebunan menjadi salah satu ujung tombak pendapatan daerah dan ditunjang investasi dari dalam maupun luar negeri. Seiring majunya perkembangan ekonomi, infrastruktur, dan teknologi, Kota Pangkalan Bun mulai dikenal sebagai daerah tujuan wisata alam dan budaya oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ditunjang oleh letak yang sangat strategis dan mudah diakses oleh setiap orang, Bandar Udara Iskandar sebagai gerbang Kota Pangkalan Bun dapat ditempuh melalui rute penerbangan dari Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Banjarmasin. Sedangkan Pelabuhan Laut Panglima Utar Kumai disinggahi oleh kapal-kapal laut yang berangkat dari berbagai pelabuhan di Pulau Jawa. Begitu juga transportasi darat berpusat di Terminal Natai Suka. Transportasi darat ke Pangkalan Bun dapat diakses dari Banjarmasin, Palangkaraya, Sampit, Sukamara, Nangabulik, dan kota terdekat lainnya. Fasilitas publik seperti hotel dan rumah sakit juga sudah sangat lengkap. Kenyamanan dan kemudahan menjadi prioritas utama dalam pengembangan pariwisata. Hidangan kuliner lokal khas Pangkalan Bun juga tersedia bagi mereka yang menginginkan rasa kuliner yang berbeda. Salah satunya adalah coto manggala dan sayur terong asam. Program pariwisata yang ada di Pangkalan Bun terbagi menjadi dua, yaitu pariwisata sejarah dan budaya, serta pariwisata alam dan satwa. Lokasi Astana Alnursari berada di Desa Kota Waringin Hilir. Akses menuju ke sana dapat ditempuh menggunakan speedboat melalui jalur Sungai Arut dari Pangkalan Bun menembus Sungai Lamandau yang memakan waktu kurang lebih 1,5 jam dan dapat ditempuh melalui jalan darat dari Pangkalan Bun selama kurang lebih 1 jam. Bangunan Astana Alnursari merupakan rumah bertongkat setinggi 1,9 meter. Bahan bangunan astana ini didominasi kayu ulin seperti pada tiang, tongkat, suhit, gelagar, lantai, rangka dinding, dan rangka atas. Di samping kiri astana terdapat paagongan, tempat menyimpan benda-benda bersejarah yang tersisa. Benda-benda kuno tersebut terdiri dari berbagai macam senjata kuno seperti meriam, mandau, dan tombak. Selain itu, terdapat pula bangunan bersejarah lain yang berada di satu wilayah dengan Astana Alnursari, yaitu Masjid Kiai Gede yang terletak tepat di pinggir Sungai Lamandau. Struktur, bentuk, dan konstruksi bangunan masjid ini identik dengan Masjid Demak, yaitu atap tumpang 3, tiang, rangka badan, sampai rangka atas, dan liplang diukir dengan motif floraistis. Masjid ini didirikan pada masa pemerintahan Sultan Kota Waringin pertama
yaitu Pangeran Antakusuma pada tahun 1620. Masjid Kiai Gede atau yang juga disebut Masjid Jami sudah berusia lebih dari 4 abad dan merupakan masjid tertua di Kalimantan Tengah. Kiai Gede adalah seorang tokoh agama yang menyebarkan budaya Islam di wilayah Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun, dan Kalimantan Tengah. Beliau dimakamkan di Kota Waringin Lama dan makam beliau menjadi salah satu situs sejarah serta tempat perziarahan pada saat ini. Pada tahun 1811, Pangeran ke-9 yaitu Pangeran Ratu Imanuddin mendirikan istana kedua, yakni Istana Kuning di Pangkalan Bun. Hal ini juga menandakan perpindahan ibu kota kerajaan Kota Waringin. Dari sinilah awal mula berdirinya Kota Pangkalan Bun, dan istana ini terletak di pusat Kota Pangkalan Bun. Dahulu kala Istana Kuning yang seluruh bangunannya terbuat dari kayu ulin ini juga dijadikan sebagai tempat pengumuman oleh keluarga kerajaan kepada seluruh masyarakat kerajaan Kota Waringin. Selain Istana Kuning, terdapat pula rumah Pangeran Mangkubumi yang juga berada di Pangkalan Bun. Arsitektur bangunan ini tidak jauh berbeda dengan Astana Al-Nursari. Bangunan utama berukuran panjang 16 meter dengan lebar 8 meter. Rumah Mangkubumi ini mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal para raja-raja Kota Waringin dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya karena keaslian bangunannya. Di tempat ini juga terdapat pemandian para kerabat kerajaan yang terletak tidak jauh dari rumah kerajaan Mangkubumi. Sejarah mencatat bahwa rumah Pangeran Mangkubumi dibangun pada era pemerintahan Sultan Kota Waringin ke-11, yaitu Pangeran Ratu Anom Kusumayuda, dan jabatan Mangkubumi pada saat itu dipegang oleh Pangeran Paku Sukmanegara. Dan pada saat tampuk pemerintahan berpindah ke Sultan Pangeran Sukmanegara, jabatan Mangkubumi dipegang oleh Pangeran Adipati. Berbagai permainan daerah khas Pangkalan Bun hingga saat ini masih tetap dimainkan, seperti sumpit, balogo, dan gasing. Dahulu kala, sumpit digunakan sebagai senjata untuk berburu binatang. Tapi sekarang, senjata yang digunakan dengan cara ditiup ini telah dimasukkan dalam perlombaan olahraga tradisional dalam acara Festival Budaya Marunting Batu Aji setiap tahunnya. Gasing adalah salah satu permainan tradisional di Pangkalan Bun. Inti dari permainan gasing adalah keterampilan memainkan gasing untuk mengalahkan gasing lawan. Dan pemenangnya adalah gasing yang paling lama berputar. Di Pangkalan Bun, Tanjung Puting, terdapat Monumen Palagan Sambi. Monumen Palagan Sambi ini dibuat untuk mengenang sejarah penerjunan pasukan payung pertama kali oleh pasukan khusus TNI AU pada tanggal 17 Oktober 1949 yang saat ini diperingati sebagai hari jadi pasukan khusus TNI AU. Selain dari kekayaan wisata sejarah dan budaya, Pangkalan Bun juga mempunyai wisata alam dan satwa. Kampanye penyelamatan ekosistem dan habitat dari satwa langka orangutan juga sudah lama dilakukan. Hal ini tampak nyata dengan berdirinya Taman Nasional Tanjung Puting. Berbagai prestasi dan penghargaan dalam pengelolaan Taman Nasional sudah diraih oleh Taman Nasional Tanjung Puting yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Tanjung Puting. Saat ini, lokasi penangkaran orangutan yang berada di Taman Nasional Tanjung Puting dijadikan sebagai tempat wisata alam edukatif berwawasan lingkungan, sehingga para wisatawan bisa melihat langsung dan bertemu dengan orangutan di habitat aslinya. Diharapkan dengan program ini bisa membantu tingkat kepedulian masyarakat umum dalam mengelola dan menjaga lingkungan hidupnya. Akses menuju ke Taman Nasional Tanjung Puting bisa dicapai menggunakan kapal kelotok dengan waktu tempuh sekitar 3 jam atau dengan speedboat dengan waktu tempuh yang lebih singkat sekitar 1 jam perjalanan. Taman Nasional ini memiliki beberapa tipe ekosistem, yaitu hutan tropika dataran rendah, hutan tanah kering,
hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, hutan bakau atau mangrove, hutan pantai, dan hutan sekunder. Warna sungai yang coklat dapat berubah menjadi hitam, merupakan ciri khas dari hutan rawa gambut. Dari sini kita dapat menuju langsung ke salah satu tempat paling menarik di Taman Nasional Tanjung Puting ini, di mana kita bisa menyaksikan orangutan secara lebih dekat dan dapat langsung bersentuhan dengan orangutan yang ada di Taman Nasional Tanjung Puting. Di kota Pangkalan Bun juga terdapat lokasi wisata pantai yang terdiri dari Pantai Kubu dan Pantai Tanjung Keluang. Kedua pantai ini berada di lokasi yang berdekatan. Untuk mencapai pantai ini memerlukan waktu sekitar 40 menit menggunakan kendaraan roda 4 dari kota Pangkalan Bun. Pantai Kubu yang berpasir putih kecoklatan ini merupakan daerah di pesisir yang menghadap Laut Jawa dengan air lautnya berwarna coklat, pengaruh dari hutan-hutan gambut. Lokasi pantai lainnya adalah Taman Wisata Alam Tanjung Keluang dengan luas sekitar 200 hektar dan terletak di ujung Pantai Kubu. Untuk mencapainya, perjalanan dapat ditempuh menggunakan perahu motor klotok atau speedboat dengan waktu tempuh kira-kira 20-30 menit dari Pantai Kubu. Pantai Tanjung Keluang kini menjadi pusat penangkaran penyu yang pengelolaannya sudah dilakukan sejak lama dan juga telah menjadi salah satu objek wisata berwawasan lingkungan selain Taman Nasional Tanjung Puting. Lokasi Pantai Tanjung Keluang yang jauh dari tempat tinggal penduduk menjadikannya sangat ideal sebagai tempat penangkaran penyu agar terhindar dari perburuan liar yang mengancam kelangsungan hidup penyu di penangkaran. Wisata Arut memiliki wisata alam dan budaya yang unik, di antaranya adalah wisata hutan tanaman industri, yaitu hutan akasia di hulu Sungai Arut. Menikmati keindahan Riam di saat kemarau dan juga keunikan desa Riam yang dimana terdapat tiang pantar, yaitu tiang yang terbuat dari kayu ulin setinggi kurang lebih 20 meter yang merupakan peninggalan sejarah suku Dayak Arut. Selain itu juga terdapat sepundu, yaitu patung yang terbuat dari kayu ulin yang menggambarkan patung orang meninggal dengan ukiran motif naga betangkap atau motif sulur. Keberagaman alam, satwa, budaya, dan sejarah menjadikan kota Pangkalan Bun Tanjung Puting sebagai tempat wisata alam berwawasan lingkungan yang harus dikunjungi.